Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi pertama kita tulis dulu yang ditanyakan sama yang diketahuinya ya. Kita mulai dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah momen inersia discakram yang kedua atau simbolnya bisa kita tulis sebagai I2. Kayak gitu. Nah, setelah yang ditanyakan, kita ke yang diketahuinya dulu. Kita tulis yang diketahui apa aja dari soal. Pertama, ada sebuah cakram disk yang memiliki momen inersia L. Oke, kita tulis dari sini ya. Keping cakram disk itu memiliki momen inersia sebesar L. Nah, ini kan berarti si keping cakram disk yang pertama ya. Jadi bisa kita tulis sebagai I1 sama dengan L. Berputar dengan kecepatan sudut mula-mula omega. Nah, ini kita tulis di sini nih. Berarti kecepatan sudut mula-mula dari keping disk yang pertama adalah omega. Bisa kita tulis omega 1 sama dengan omega. Kemudian dijatuhkan keping cakram lain tepat di atasnya. Sehingga berputar bersama. Jadi keping cakram disk yang pertama sama disk yang kedua itu putar bareng-bareng. Nah, kecepatan sudut bersamanya, di sini ada nih kecepatan sudut bersamanya adalah omega per 3. Oke, ini eh, gini ya. Nah, bersamanya adalah omega per 3. Berarti itu adalah kecepatan sudut setelah berdua gitu ya. Atau kita tulis W aksen deh ya. Sorry, omega aksen adalah omega per 3. Kayak gitu. Omega per 3. Nah, setelah yang diketahui sama ditanyakan udah, kita bahas dulu rumusnya nih teman-teman. Oh iya, sebelum ke rumus, di sini ada clue lagi dari soal itu. Di sini nih, sehingga berputar bersama. Nah, kalau dua buah benda itu tuh berputar bersama, maka besar momentum sudutnya itu akan sama besar. Jadi, maksudnya momentum sebelum kejadian sama sesudah kejadian ya, sesudah berdua gitu sama sebelum berdua itu bakal sama besar si momentum sudutnya. Jadi bisa kita tulis L itu buat yang sebelum ya, momentum sudut sebelum ada cakram kedua itu bakal sama dengan L aksen. Nah, L aksen ini adalah momentum sudut setelah ada cakram yang kedua. Jadi udah berdua itu disebut L aksen. Nah, terus rumusnya gimana nih untuk cari atau ngerjain soal ini? Rumus yang bakal kita gunain adalah yang menggunakan hukum kekekalan momentum sudut L sama dengan L aksen, yang mana L itu momentum sudut rumusnya adalah I atau momen inersia dikalikan dengan omega, kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjutin ke ngerjain soalnya ya. Jadi kita bakal mulai dari sini, L sama dengan L aksen. Ingat L itu adalah momentum sudut sebelum adanya disk cakram yang kedua. Berarti yang berlaku itu adalah momentum sudut untuk disk cakram yang pertama. Jadi bisa kita tulis L itu adalah I1 dikalikan dengan omega 1. Nah, sedangkan L aksen itu kan pas udah ada cakram yang kedua. Berarti inersianya atau momen inersianya itu adalah penjumlahan dari I1 ditambah dengan I2. Kan udah berdua ya, dari discakram pertama sama discakram yang kedua. Lalu untuk kecepatan sudutnya, karena tadi berputar bersama, berarti I1 dan I2 atau discakram 1 dan discakram 2 memiliki kecepatan sudut yang sama, yaitu sebesar omega aksen. Nah, kayak gitu. Sekarang kita masukin yang udah diketahui dari soal. I1 itu sama dengan L, terus omega 1 sama dengan omega, sama dengan I1 juga sama dengan L ditambah dengan I2. I2 ini yang kita pengen ketahui. Terus omega aksennya itu adalah omega dibagi dengan 3. Nah, kita perhatikan dulu di sini, di ruas kiri ada omega, di ruas kanan juga sama ada omega. Kita bisa coret omeganya nih di sini, teman-teman. Jadi omeganya bisa kita coret. Terus sisanya adalah L sama dengan L ditambah I2 dibagi dengan 3 ya, kayak gitu. Kemudian 3 di ruas kanan bisa pindah juga ke kiri, jadi di ruas kiri adalah 3L sama dengan L ditambah dengan I2. Kemudian karena kita pengen tahu I2 doang, berarti L di ruas kanan bisa pindah juga ke kiri. Jadi 3L dikurangi dengan L sama dengan I2. 3L dikurangi L adalah 2L sama dengan I2
Jadi bisa kita simpulin I2-nya atau momen inersia dari disk cakram yang kedua adalah sebesar 2L, kayak gitu. Atau 2 kali dari momen inersia disk cakram yang pertama, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.